Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Maka jangan suka berharap kepada manusia, maka akan kecewa. Itu udah pasti kan? Benar. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pasti rasanya juga berat ya kalau kita jalan, karena ya kalau dibilang begitu hujannya pun ada gitu. Berat karena kita masih banyak maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Rafat Aditya di program CP2 Podcast On The Road. Sekarang ada On The Road ya. Dan kali ini di tema Ramadan ini kita akan bertemu dan berbincang-bincang tentang agama oleh para tokoh-tokoh agama ya. Dan sekarang kesempatan kali ini saya dari CP2 Podcast On The Road bertemu dengan Ustazah Jahroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya, sekarang kesibukannya apa Bu Jahroh? Kesibukan sekarang di bulan puasa ini ya kita tetap berpuasa difokusin. Kegiatan-kegiatan paling kita nanti ke Kodi. Oh, Kodi ya? Iya. Oke. Kita ketemu teman-teman Kodi juga kan. Iya. Kodi tahu nggak singkatannya? Apa tuh Bu? Kalau boleh tahu biar teman-teman juga tahu nih. Iya. Kodi itu Koordinasi Dakwah Islam. Iya. Jadi ya kita emang alumni dari PKM angkatan 20 di bawah naungan Kodi. Kodi ya. Nah, tapi dengar-dengar juga Ibu ikut juga dalam naungan MUI kan? Kalau di MUI belum ikut naungan MUI, jadi aku masih mahasiswi. Oh, masih belajar juga ini ya. Wah. Masih di semester 3. Oh, belajar ya. Itu dia. Berarti bukan cuma anak muda doang yang masih belajar ya. Kita juga masih harus terus belajar ya Bu ya. Karena kan belajar itu dari lahir sampai ke liang lahat. Benar. Saya juga pernah dapat omongan dari guru saya tuh, ya kalau setua-tuanya kita masih terus belajar, itu berarti dia masih tetap muda jiwanya. Masih tetap muda. Tapi kalaupun masih muda dia udah masih belajar, berarti dia udah mati orangnya. Karena Rasulullah ya bersabda seperti itu ya Bu. Iya. Jadi kalau misalkan kejarlah ilmu sampai ke liang lahat ya kan. Kalau kata peribahasa, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya ilmu itu nggak ada namanya batasan, nggak ada umur. Selagi kita masih mau belajar dan tetap belajar. Iya. Meski kita pandai di segi apapun, masih tetap harus belajar. Jadi biar kita balance dan stabil. Kalau misalkan kita merasa bisa, tapi kita nggak punya guru lagi, kita nggak mau belajar, kan kita disebut orang sombong. Bener banget. Padahal yang patut sombong itu cuma Allah ya. Tapi yang sombong malah banyak kan makhluk ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan kita dijauhin dari itu. Amin. Nah nih Bu, kan Ibu lebih sering sekarang kan dakwah ya. Dan apalagi sekarang kan lebih ikut di lembaga ya, lembaga dakwah, taklim. Tapi dengar katanya Ibu sebelumnya pernah jadi security. Pernah jadi security. Kalau ngomongin security, ya alhamdulillah ya lumayan pernah pengalaman juga di security. Pertama di bendera EGP, Esa Garda Pratama. Oh. Jadi kita di Esa Garda Pratama ini ngomongin dari security, pengalaman juga. Pernah pertama sekali jadi security di Esa Garda Pratama, kita tetap pendidikan, sambil pendidikan kita kerja di Depstore Kelapa Gading. Depstore jadi SPG. Oh, berarti sebelumnya pengalaman di situ banyak ya. Barakallah. Masya Allah. Jadi kita sekwan itu apa tuh? Security wanita. Security wanita. Wih, diem juga gak tau basicnya Bu Jahroh nih. Walaupun ini lembut ya kalau dakwah di taklim, apalagi sering ngajar anak-anak kecil juga ya. Ayo adik-adik gitu. Tapi ternyata basicnya juga security. Wih, kita gak nyangka ya. Dari security kan
ada semua pengalaman kita ambil ya. Iya. Dari security itu kita belajar dari segi PBB. Jadi kita gimana jiwa badan tetap sehat. Kan harus keker ya. Berarti ada latihan fisik juga tuh. Bukan latihan fisik lagi, Allah pokoknya nikmat. Wah, panas-panasan. Mau panas, mau hujan, tetap kita hajar terus ya. Kalau kata security bahasanya 55 berdiri tegak. Itu kode Nah, dari security ya kan, berarti kan tadi ya SPG di departemen store. Terus security juga. Pernah di KBN juga kerja apa aja Barokallah dari gadis. Sekarang beralih lebih ke majelis taklim, terus sekarang mencoba bergerak di bidang dakwah ini. Itu apa yang membuat ibu termotivasi gitu untuk ikut? Untuk termotivasi itu kita itu manusia kan harus lebih baik dari yang kemarin. Baik, benar. Harus lebih baik dari yang kemarin. Nah, kalau kita udah kesini, gimana caranya memperdalam ilmu, memperdalam di agama Islam, keyakinan ya kan, jadinya lebih mensyukuri hidup itu kita syukuri, kita nikmati, juga umur juga kita harus syukuri, ya kan. Jadi la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna Allaha lasadid. Apa itu artinya, Bu? Bila mana engkau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmatmu. Tapi bila mana kau tidak mensyukuri, ingat, azabku sangat pedih. Jangan sampai kita kena azab. Rasa syukur itu dalam. Jadi bukan hanya bisa syukur-syukur. Kalau kita gali, ternyata kita dikasih syukur itu bukan dari kita. Kan kebanyakan orang kalau dikasih nikmat kemewahan, uang yang banyak, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Tapi barokallah dari kita berkecimpung di agama, kita mendalami agama, alhamdulillah ya dikasih jalan-jalan yang arahnya ke situ. Ternyata dari rasa syukur itu segala apapun bentuk musibah, bentuk bencana, bentuk kesusahan, itu kita harus bersyukur. Karena apa? Di balik kesusahan, di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Iya, benar banget. Tapi kalau ngomong rasa syukur ya, bersyukur itu kita mudah ya Bu mengucap, tapi kalau untuk diamalkan ternyata cukup sulit juga Bu, karena semua kayaknya sebetulnya sih nggak ada yang sulit kalau semua berasal dari kita memaksakan diri kita untuk bersyukur dulu sampai kita benar-benar menciptakan rasa ikhlas itu bersyukur. Emang hidup itu harus dipaksakan dulu, segala sesuatu awalnya dipaksakan. Iya. Kalau kita udah dipaksakan, kita akan terbiasa. Jadi gitu. Kalau kita dipaksa, jadi udah waktu-waktunya, oh ini waktunya sholat, kita males-males. Tapi kalau udah kita dipaksa harus, kita dengan sendirinya rutinitas. Rutinitas itu bahasa kita ya, istiqomah. Istiqomah ya. Berarti kan sebelumnya kita harus buat komitmen gitu dulu, mengkomitmen diri kita kan, setelah itu baru kita istiqomah. Nah, istiqomahnya itu ya, mempertahankannya itu Bu. Ada nggak Bu kisi-kisi dari Bu Ustazah nih untuk kita nih, bagi kita ya orang-orang yang awam ya, yang belum paham dan belum kuat dalam beristiqomah, cara kita biar bisa beristiqomah dengan baik itu bagaimana? Berbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya kurang beristighfar. Karena istighfar itu kalau kata mobil atau motor, rem. Jadi harus tahu, kalau mobil nggak ada remnya, bablas ya. Bablas. Motor nggak ada remnya, bablas. Ketika ada rem, ya kita bisa tahu nih. Tahan. Jadi istighfar itu adalah menahan. Gitu. Lebih ke alarmnya lah ya. Istighfar juga banyak jenisnya, yang orang tahu kan istighfar cuma astagfirullahaladzim. Benar. Tapi ada istighfar Nabi Adam juga. Ada ya, Bu? Ada istighfar Nabi Yunus yang dia dimakan ikan hiu, ya itu dia selalu istighfar dia keluar dari mulut hiu. Nabi Adam ketika dia beristighfar, akhirnya kan
dia diampuni dosanya. Jadi semua juga ada banyak, seorang nabi aja masih beristighfar, masa kita manusia makhluk biasa nggak mau istighfar? Benar. Astagfirullahaladzim. Cuma kan kadang orang ya kalau saya kan lebih ke awam ya, banyak sekali yang berucap kayak hanya cuma sekedar ucapan istighfar aja gitu. Lah sekarang saya nanya sama Mas Radit, kalau nggak makan lapar nggak? Lapar kan? Iya. Itu fisik. Iya benar. Kalau nggak minum haus. Nah kalau misalkan ruh, kolbu nggak kita isi, lapar nggak? Pasti lapar. Nah berarti kita butuh religi. Makanya kan dibilang bila mana manusia mendekatkan kepada para alim ulama, para kiai, jangan kita ngerti bahasanya dulu atau gimana tujuan para ulama. Coba duduk dekat para kiai ulama, adem nggak? Adem. Sejuk nggak? Iya. Dan kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah, bisa mendapat ilmu. Iya, minimal ya ada yang bisa kita bawa lah. Iya, sama hati adem. Karena kan para alim ulama itu, barakallahu masyaallah kan, dulu kita berpanutan zaman dulu nabi ya. Karena kan nabi yang dikasih wahyu sama Allah. Ya. Nah sekarang kan nabi terakhir Nabi Muhammad, nggak ada nabi lagi. Iya, nggak ada lagi. Ya kan? Kalau ada nabi lagi? Iya, kan nggak bisa, itu udah akhir udah. Jadi sekarang pewaris para nabi yaitu alim ulama. Jadi bila mana kita mengikuti para kiai, para alim ulama, ustaz-ustazah, insya Allah hidup pun adem. Belajar dari, kalau kata orang, bila mana kita bergaulnya di minyak wangi, maka akan wangi juga. Wangi badan kita. Itu baru berkecimpung kan. Kalau kita bergaulnya sama oli, ya pasti kita akan paham tentang agama juga dong. Kalau bergaul sama oli kan kotor. Iya kan? Ya makanya di sini kita harus cari nih arah, karena ada dua golongan, kanan dan kiri. Apalagi batas umur 40 tahun, rubahlah hidup kita. Rubahlah sifat-sifat kita. Ingat di umur 40 tahun bila orang itu mau berubahnya, maka Allah kasih petunjuk jalan yang benar. Tapi di umur 40 tahun nggak ada berubahnya, maka celakanya dia. Jadi ada kisah di Al-Quran loh, umur 40 tahun. Oh gimana Bu? Ya maksudnya di umur 40 tahun itu jangan sampai kita yang perbuatan kita yang nakal, yang buruk lah, berubah-berubahlah di situ. Nah di umur 40 tahun itu ntar insya Allah kalau kita mencari sesuatu terbuka. Benar. Nah di Pabi Ai ala Irobikum Atukaziban Ar-Rahman ada berapa kali diulang-ulang? Berapa Bu? 33. Ya. 33. Maka nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan? Maka nikmat Allah mana lagikah yang kau dustakan? Itu di Ar-Rahman kan ada namanya sungai-sungai, ada namanya berlimpah buah-buahan, semua. Surga pun di situ dijelaskan di situ ya. Iya, makanya bila mana sering membaca Ar-Rahman, ya kita benar sih. Kayaknya di situ. Ya, itu lebih ke rasa syukur ya. Iya, kalau di Tabarok kita tuh dikubur itu penjaga kita kalau Al-Muluk. Kuburan penerang kita. Tapi banyak lah yang kalau kita di belakang Al-Quran itu kan udah linas. Benar. Petunjuk yang benar. Ya, tapi yang balik lagi ya, kalau kita ngebahas tentang Al-Quran memang kan orang banyak ya dalam banget, dan di Al-Quran juga menjelaskan ya tentang bagaimana kita bisa hidup di dunia untuk bisa selamat di akhirat kan. Iya. Tapi menurut Ibu gimana kalau ada yang ngebahas ini kan soal tentang kebutuhan ya Bu ya, kayak ini soal akhirat nih, kan ada yang bilang pentingin dulu akhirat, nanti dunia akan mengejar. Tapi balik lagi ada juga yang membutuhkan dunia gitu. Bagaimana ngejar akhirat terus nih, tapi kan saya juga butuh gitu. Ya kalau orang yang tahu tentang akhirat tahu dengan sendirinya.
Jadi apa namanya, kita kalau udah ngejar akhirat, dunia akan ngintil otomatis. Kan ikut ya. Akan ngintil ya, maksudnya ngikut, kalau bahasa kita ngikut kan. Dengan otomatis. Tapi kalau orang, jadi kalau kita ngejar akhirat, dunia ngintil. Kalau kita ngejar dunia, apakah kita akan dapat akhirat? Itu jadi pertanyaan. Kalau kita ngejar dunia, belum tentu akhirat akan dapat. Oh, siap. Jadi harus punya keyakinan, dan dari keyakinan itu ya kita harus bertauhid. Ya, tauhid pasti. Jadi kalau orang yang belum kenal tauhid, dia nggak yakin. Tapi kalau udah mengenal tauhid dengan keyakinan dia, kan dibilang Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Maka jangan suka berharap kepada manusia, maka akan kecewa. Itu udah pasti kan? Benar. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pasti rasanya juga berat ya kalau kita jalan, karena ya kalau dibilang begitu hujannya pun ada gitu. Berat karena kita masih banyak maksiat. Iya. Tersentil kalian semua. Yang emang benar. Jadi gini, orang yang bermaksiat, maaf, itu hutang yang tak akan terbayar sebelum dia bertaubat. Makanya kan kalau di Islam itu kan ada sholat tobat, ya kan, 2 rakaat. Belajar sholat tobat. Dari sholat tobat perbanyak istighfar, perbanyak menyebut asma Allah. Nanti insya Allah dibukakan. Nah, dari sholat tobat perbanyak puasa. Dari puasa itu yang tadinya kita hawa nafsunya yang bla 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 ya kan, keinginan dunia, yang keinginan perempuan, yang keinginan macam-macam lah ya. Pasti bisa ketahan. Baik. Tapi gini Bu, ya kan ini Belajar, kalau kata orang puasa itu bisa menghapus dan mengkikis maksiat itu ya. Tapi insya Allah dengan adanya kita mengurangi maksiat, ya Allah barakallah, nanti dikenali sama Allah, diarahkan nih jalurnya ke sini, kita menciptakan magnet itu ya. Jadi ntar sendiri Allah. Makanya mohon maaf, kayak Mas Radit nih kan, kehidupannya juga penuh dengan liku-liku kan. Aduh, jadi luka. Ada yang ketawa tuh di belakang. Iya, maksudnya sebetulnya harus alhamdulillah. Kenapa? Karena dari pengalaman hidup seperti itu, kepahitan, kita belajar dari pahit pasti akan timbul manis. Ya, benar. Betul nggak? Pengalaman kepahitan kita harus mengaji, jangan kita ulangi, masuk ke lubang yang sama, dirubah lagi pelan-pelan. Karena gini, emang peperangan hawa nafsu itu nggak bisa langsung nggak bisa. Ya, tadi saya mau tanya ke situ. Nggak bisa. Jadi emang peperangan manusia itu kan memerangi hawa nafsu yang berat banget. Nggak bisa langsung dikikis. Umpamanya apalagi dunia sekarang kan dunia penuh dengan masya Allah, yang pembunuhan, yang perselingkuhan, aduh. Tapi iya, insya Allah peran. Mau tahu caranya? Gimana? 1, belajar puasa Senin Kamis. Insya Allah. 2, perbanyak amal. Nah, amalnya seperti apa? Jadi gini, kalau bisa amalnya jangan dikatakan orang lah ya. Kalau emang mau untuk seperti itu, sedekah subuh. Saya masih bertanya nih Bu nih soal sedekah subuh ya. Kita tahan dulu nih selanjutnya. Nah, sedekah subuh itu maksudnya yang bagaimana? Apa kita harus keluar subuh nih, kan biar tahu juga ya teman-teman ya. Harus keluar subuh kita cari orang untuk sedekah, atau kita ke masjid salat subuh, setelah itu kita memberikan sedekah di masjid, atau bagaimana gitu sedekah subuh itu? Jadi kalau sedekah subuh itu kan meski 1.000 rupiah gitu. Kalau kita pulang dari sholat subuh, masukin kotak amal aja, rutinitas, istiqomah, nggak perlu banyak, tapi seikhlasnya kita maksudnya ntar dengan sendirinya itu di malaikat itu kan pergantian shift. Kalau kita sedekah subuh, para malaikat itu langsung ngadu kepada Yang Maha Kuasa. Langsung laporan ya? Laporan ke atas. Dia malah meminta jangan diberi kesulitan, beri kebahagiaan, beri kekayaan, beri kerahmatan, kebarokahan kepada orang si Fulan bin Fulan lah. Gitu.
Jadi kalau kita ikhlasnya sedekah di musola atau di masjid boleh, tapi kalau misalkan kita memberi makanan atau memberi sembako apapun, kita secara diam-diam, ya disitulah nanti berasa kita nggak akan kekurangan pangan. Siwang kaget lah bahasa ya, diam-diam. Tapi kita jangan mengharap ya, jangan mengharap. Kita kan niatnya sedekah. Iya. Jadi Udah jangan ikhlas, mengharap. Ikhlas sudah, pokoknya kita kalau udah sedekah udah lepas. Yang penting kita nama ikhlas, kalau kata orang habis buang air dibuang udah jangan ingat. Iya, udah nggak usah dibahas lagi gitu. Jangan dibahas lagi. Tapi di situ nanti kalian kerasa. Buktikan selama nggak usah itu deh, istiqomah, terasa banget. Berarti tadi Senin Kamis, terus amal ya, yaitu sedekah subuh. Ada lagi? Ya sholatnya ya intinya sholat fardu jangan ditinggal ya. Sunnah ya jalani. Ntar ketemu. Nah apalagi bersolawat. Bersolawat itu maknanya aduh Masya Allah. Itu solawat apa pun, karena solawat banyak. Ada solawat yang menyejukkan hati. Mau tahu ya, solawat menyejukkan hati. Apa tuh? Asbi Robi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Tuh kolbu Nur Muhammad cahaya. Itu ya, dari Hasbi Robi, itu sholawat ketenangan jiwa ya. Makanya barokalahnya saya bergaul di mana aja diterimalah ya, alhamdulillah. Di saya di Kodi juga. Kalau di Kodi kan masih alumni PKM, angkatan 1 sampai sekarang ada angkatan 30 tuh. Jadi ada pengurus ya, salah satu saya juga pengurus juga di Syiarda Indonesia. Jadi Syiarda Indonesia itu jebolan PKM. Itu PKM yang tadi pendidikan kader mubalik. Nah, ya alhamdulillah juga bergaul berkecimpung di Jamiah Ahli Ilmu Thariqah juga, para kiai, langsung di Muslimat NU juga. Ya sana sini yang dicari agama lah. Alhamdulillahnya ya Allah kasih jalan dengan mudahnya, meski saya coba perjalanan bolak-balik. Ya mungkin ini Allah memberikan jalan ya, karena balik lagi mustajab doa dari orang tua ya, Bu. Alhamdulillah. Yang ngurusin mertua dua-duanya alhamdulillah sampai nggak adanya, dari sakit, dari hidupnya sampai nggak adanya, alhamdulillah lah. Ternyata ya sekarang ada ibu ya, anaknya banyak, ada 7. Cuma kan kalau yang lain kan masih direpotin, masih ada punya anak kecil yang jauh-jauh. Kalau saya rumahnya jauh, tapi alhamdulillah anak yang 2 di rumah tangga, yang 1 di pondok. Ya kan? Iya. Kan kita cari kehidupan yang manfaat. Benar nggak? Dan sekarang ibu yang dikasih kesempatan untuk mengurus mama sendiri. Kalau mama sih hidup belum mengurus, tapi ya kan paling tidak kalau ada kita sini kan, mama kan udah sakit pengapuran, udah saraf kejepit. Paling enggak kalau ada yang nemennya kan minta bikinin sarapan, minum, apa kan. Bisa dikasih kesempatan untuk berbakti sama orang tua. Alhamdulillah, itu luar biasa. Kalau di sinilah, kalau saya nikmat, maksudnya kalau kita ngerasa capek lah hidup. Ya kan? Capek, hidup tuh capek. Tapi emang di dunia ini kita kan emang diuji untuk capek. Tapi jangan mengeluh. Nih, contoh Mas Radit punya beban berat. Kalau ngeluh tambah berat nggak? Berat banget. Jadi banget. Tadi berat dikeluhin jadi makin banget. Makanya kalau hidup kita lagi beban berat, langsung pasrah diri kepada Allah. Jangan minta sesuatu kepada Allah. Saya ngalamin, saya dapat ilmu dari para kiai, kalau engkau meminta sesuatu jangan meminta, pasrah dulu sama Allah. Ya Allah, aku pasrahkan hidup dan matiku hanya kepadamu. Kita sambil beristighfar, kita sambil menjalankan, ya jangan ketinggalan sholat fardu ya, kita jalanin sholat sunnahnya. Tapi lebih mustajab lagi, belajarlah sholat malam rutinitas istiqomah. Nanti ilmu datang dengan sendirinya, insya Allah. Karena dari bujangan Abah, waktu hidup saya nanya, kan Abah kan maksudnya seorang ustaz,
seorang barokallah ilmunya yang Tokoh masya agama Allah, lah. tokoh agama, tokoh masyarakat, pendiamnya ya kan. Jadi kan kadang orang tua meski bisa, kalau nggak kita tanya orang tua nggak ngasih. Saya sempat nanya, bah, kalau pengen jadi pinter, pengen jadi punya ilmu bagaimana sih bah? Satu yang dikasih sama dia kata-kata, nggak usah macam-macam jadi manusia mah, tekunin sholatnya. Kalau kamu benar, kalau kamu sudah bisa menerapkan sholatmu, hidupmu akan terterap dengan sendirinya. Paham nggak? Tiangnya ya. Iya. Pondasinya ya dikuatin dulu ya. Enggak, kalau sholat tiang agama. Iya, tiang dari pondasi itu. Akhirnya kan bisa semuanya ya, mau ngebentuk Iya. apa juga bisa kan. Itu pesan dari orang tua yang asal nanya pengen jadi apa gimana sih, ya kan nggak pernah anak dikasih ilmu gini, enggak. Orang tua cuma benahi, maksudnya benahi apa sih, sholatnya tuh dirapihin lah, dirapihin sholat, jangan sampai kayak ninggalin sholat. Nah, udah gitunya kalau kamu pengen jadi orang yang baik, pengen pasrahkan di sana yang Allah Maha Kuasa, kamu tekunin sholat malam, karena di 3/4 itu ntar kamu tahu sendiri. Udah nggak ngasih tahu yang namanya ntar kamu bakal jadi ini nih, enggak. Insya Allah dengan sendiri mengalir, Allah kasih jalan. Iya, tanpa disadari kan apa Tanpa yang kita disadari. lakukan, kita menciptakan magnet itu sendiri ya, Bu, Makan ya. itu sendiri. Ya, jadi ya yang lain sefrekuensi itu akan masuk ya. Iya. Ya sekarang aja dulu saya nggak ngurusin mertua lumayan 7 tahun kurang lebih ya, lagi di Bojong sampai nggak adanya itu saya dikasih ujian, suami kolab kerja di pelabuhan, jarang kerja. Saya yang jadi security berjuang ya kan, kalau nggak itu kita nggak bakalan berjuang kan namanya suami istri Saling harus mengisi gitu saling ya. mengisi. Tapi disitulah letak kita. Kalau dibilang berat, dalam hati kok berat, suami lagi kerjaan gak ada, kita yang kerja, tapi saya nggak pernah main ngeluh, saya pasrah diri kepada Allah. Cuma kalau misalkan kita mau nangis, nangis aja di atas sejadah, nanti sejadah itu buat saksi kita di akhirat. Tapi ternyata ketika ibu mertua meninggal, alhamdulillah Allah angkat semua. Suami yang kerjanya lancar, barakallah, ibaratnya yang penting intinya kita bisa ketemu makan, alhamdulillah ya. Iya, Anak-anak kita yang udah ibaratnya soleh dan soleh itu nurut sama kita, perhatian, semua tergantung dari kita. Apa yang kita tanam itu jadi yang itu kita tuai. tuai. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, Bu, Bulan ya. Ramadan ini masya Allah, saya makanya seminggu dari awal Ramadan saya di rumah Bojong, mama di sini sendirian. Justru Iya. kesempatan di bulan Ramadan ini bisa sama mama, cinta ya. Ya bolak-balik bukan Ramadan aja, jadi walaupun hari biasa Tetap ya, berarti ini udah rutinitas ya, Rutinitas. sehari-harian ya, Sehari-harian. bolak-balik sana, Bolak-balik. tetap lihat keadaan mama gimana. Iya, maksudnya kelihatan lah kan. Tapi insya Allah sih kalau kita merhatiin orang tua, insya Allah nggak ada ketemu kelaparan, nggak. Maksudnya malah dikasih sama Allah tuh keberkahan yang luar biasa, hidup juga ya alhamdulillah. Maksudnya apa ya, al jannatuh tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki itu. Kan makanya kalau kata kiai ulama ada pesan, kalau engkau maksudnya berbaktinya, mengabdinya sama kiai ulama, sama orang banyak, tapi kamu masih punya ibu yang kamu telantarin dan kamu tidak perhatiin, no, Hilang semua apa yang kita gila. lakukan ya. Ya karena kan yang paling rahmat dunia kan. Rasul aja menyebutkan ibu 3 kali. Tapi di Ramadan ini yang kita saya sih masih ngerasa miris untuk anak-anak mudanya, Bu ya. Kurang banget kesadaran kalau Ramadan ini padahal bulan penuh berkah ya. Sayang banget. Tapi malah dipakai, denger kan Bu, kayak tawuran. Sayang banget. Iya, maksudnya kayak kenapa nggak dimanfaatin gitu. Ya makanya di situ
kewajiban yang pada ngerti-ngerti ya. Seharusnya makanya ada milenial yang bisa ngasih pemasukan ke anak muda juga. Karena mirisnya kan ini kondisi yang saya alamin ya, kayak melihat beberapa lingkungan majelis ataupun masjid kayak masih banyak di Indonesia ini kayak mereka malah lebih mengajak ke yang paham agama, ke yang anak-anak pondok. Tapi kalau sepemahaman saya ya, menurut saya bukannya agama itu seperti kita naik mobil kan nih. Yang di luar kita ajak, ayo, yang penting kita ini tujuannya ke Allah lah. Ayo masuk gitu. Bukan yang di dalam ya udah di dalam belajar, tapi yang di luar kita arahin gitu. Nah, kadang malah kayak anak-anak kecil yang suka bercanda itu malah diomelin gitu kan di masjid tuh. Itu saya masih menyayangkan, kenapa enggak coba diomongin, diarahkan ayo gitu. Nggak apa-apa bercanda, tapi kasih tahu bercandanya gimana. Namanya anak kecil pasti bercanda, wajar dong. Itu sih saya masih menyayangkan itu. Jadi malah buat anak kecil jadi takut ke masjid. Padahal anak kecil udah masuk masjidnya, buat saya bersyukur banget. Itulah kuncinya, seharusnya anak itu kenalkan masjid. Iya. Biar dia bercanda, maksudnya dia udah kenal di musola, di masjid, bercanda tapi diarahkan. Namanya anak-anak kan kembali lagi ke anak-anak dong. Apalagi bulan Ramadan kayak gini kan. Kalau digituin kan jadi anak takut ke masjid. Jadi diomelin gitu kan. Seharusnya kalau dia duduk di masjid kan dengan sendirinya kan telinga ngedengar apa yang diajarkan di masjid atau musola. Masih kayak ngerasa masih, kalau saya jangan kaku-kaku amat lah, kita juga kan pernah kecil gitu. Bagaimana itu sih saya masih kayak kok miris ya gitu. Harusnya masjid lihat anak kecil kayak gitu ya dirangkul. Yang saya lihat, pernah lihat video tuh di daerah Turki, malah imam masjidnya ngajak main anak-anak kecil. Jadi kan kayak anak kecil kayak merasa nyaman kan di masjid ya. Ini jadi tempat mereka kayak kumpul, seneng ngumpul sama ustadz-ustadznya, kiai-kiainya maupun DKM masjid ya. Jadi ya itu kan namanya itu buat generasi, kurang edukasi. Generasi selanjutnya. Itu seharusnya ya jadi para inilah yang tokoh-tokoh masyarakat seharusnya bisa mengayomi anak-anak. Dan saya aja di Masjid Talim, anak-anak kalau misalkan kayak ibu-ibu, ayo bu kita ngaji, repot lah ada anak kecil. Justru anak kecil nggak apa-apa bu, malah saya maksa ajak. Nggak apa, kalau nangis nggak apa-apa, biarin. Kita kan dengan sendirinya dia kalau terbiasa ikut, jadi nggak bakal nangis. Yang tadi dia bercanda, ini saya ngalamin sendiri ya. Ya di Bojo juga kan masih banyak anak kecil tuh kan, yang kalau masjid ke musola, saya malah ngajak, ayo yang punya anak nggak usah, kalau dibilang repot, kapan kita mau nyari ilmunya? Benar. Iya kan? Kalau kita duduk di masjid taklim aja, nggak usah kita ngajinya tidur di pojokan aja, itu pahalanya sama yang ngaji. Karena kuping nggak pernah ketutup. Ya kan? Mau kita tidur tetap ngedenger gitu ya. Maksudnya emang pahalanya sama. Makanya saya kalau misalkan ngajak ibu-ibu, boleh tanya saya ngajak di perumahan, enggak Bu Zoro, ini repot punya anak kecil, mau sampai kapan? Ayo kita kumpul aja. Langsung ada yang bilang, saya belum bisa ngaji, nggak apa-apa duduk aja di musola. Yang penting duduk, udah kita dapat pahala sama. Jadi kita pinter jalan sendiri, ayo berbarengan, kita ajak, kita rangkul. Baik. Iya kan? Benar-benar. Nah ini Bu, ini kita ada di sesi penghujung ya Bu ya. Penghujung, boleh dong kasih tahu nih, apalagi kita kan ke anak-anak muda gitu. Bagaimana sih anak-anak muda supaya lebih giat lagi untuk pemahaman agamanya, lebih mau lagi untuk masuk ke masjid, terus lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah. Boleh Bu kasih ya saran lah gimana kita sharing di sini gitu kan. Ya kalau menurut saya ya, jadi untuk para muda ini justru yang muda yang berkarya, kalau bisa yang muda tampillah ke masjid, ke musola, karena kan yang didengar di masjid musola hampir rata-rata suara para kiai makanya kalau bisa belajar masuk musola, masjid, duduk dulu, kalau belum ngerti, belum paham, duduk dulu, ada taklim, ada kumpul-kumpul di musola, ikut dulu, ntar insya Allah lama-lama ngerti. Kalau ada juga kan yang saya hampir rata-rata malu, anak remaja itu kan malu kan, benar. Malu belajar untuk tampil, belajar berani, langsung bertanya. Ntar insya Allah kalau kita nggak nyari guru ya kita mau bagaimana kan? Ya, benar. Nah
di sini kan banyak kok di masjid-masjid ulama kiai yang tersebar kan di sini. Iya. Jadi yang muda ini tergantung arahnya dari pergaulan, tolong pergaulan yang kira-kira bagaimana, ya belajarlah untuk dekat musola, belajar kalau yang tadi bilang Mas Radit apa, mendekatkan diri untuk hitin maksiat. Iya. Insya Allah arahan saya kalau mau menjauhi maksiat, kita pelan-pelan belajar puasa Senin Kamisnya, belajar beramal, kalau bisa istiqomahin sedekah subuh sedikit, Tapi kelas rutinitas. Insya Allah hidup kita ada perubahan. Alhamdulillah. Maksiat warahmatullah. terkikis. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, banyak banget ya yang udah kita pelajari nih dari Bu Jaro nih. Aduh, banyak banget nih nanti bisa saya juga termasuk saya sendiri nih kayak Tapi jangan- bisa saya bawa pulang nih, banyak nih yang dikasih dari Tapi Bu. intinya satu ya, sholat, belajar paksain diri untuk sholat fardunya jangan ketinggalan. Insya Allah. Nah, baca Al-Quran ini kan bulan Ramadan, Benar. perbanyaklah baca Al-Quran. Ingat, kita tidak bisa merubah Al-Quran, Benar. tapi ingat, Al-Quran bisa merubah hidup kita. Baik Bu. Aduh, ini saya tersentil nih. Ya, karena Bukan tersentil lagi, kayak digaplok-gaplokin sini. Karena emang Ramadan ini kan bulan Al-Quran kan, Benar ya. Iya. ya kan? Diturunkannya Al-Quran. Diturunnya Al-Quran. Langsung kalau bisa nih belajar di tengah malam daripada kita megang HP. Kita kan berat untuk sholat malam. Belajar paksain sholat malam 2 rakaat. Siap. Kalau kita kebutuhan kita apa? Kalau misalkan kita bisanya baca seininya, ya kalau bisa di sholat malam baca kuliah atau kulhu kan. Cuma 2 rakaat kok. Iya. Itu 2 rakaat yang intinya istiqomahnya. Iya. Tapi banyak orang yang memakai 4 rakaat, ada yang 6 rakaat. Kita istiqomah aja dulu untuk anak muda nih. Insya Allah nih ya. Sholat malam 2 rakaat. Kebutuhan kita apa? Kalau kita mau baca kuliah kulhu boleh. Kalau kita baca surat Al-Insyirah, tahu? Ya. Al-Insyirah sama Alam Naro. Kesulitan ya. Kesulitan sama Alam Taro ya. Alhamdulillah. Ya jadi kita harus tahu yang kita sholat ini kebutuhan kita nih apa yang kita butuhin. Oh. Iya, tadi kan surat-surat ya Bu ya tadi. Ternyata sholat malam itu ya kita Masya mintanya apa ya kan, Al-Insyirah tadi kan kalau kita mengalami kesulitan ya bisa ada kemudahan dari surat Al-Insyirah itu. Ya alhamdulillah Bu. Ternyata banyak sih yang didapat dari Bu Jaro dan terima kasih banyak Bu. Semoga juga teman-teman yang nonton juga bisa mendapatkan insight ya, masukan dan pencerahan dari Bu Jaro, dan pengalaman Bu Jaro juga cukup banyak ya, bisa kita kita jadikan contoh. Ternyata dari seorang security, pernah jadi seorang security, sekarang bisa jadi seorang pendakwah, sekarang ikut-ikut taklim, dan ini insya Allah selanjutnya Ibu akan menjadi bagian pengkaderan bagian MUI ya. MUI saya ini masih mahasiswa. Iya, nanti kan kita lulus Iya. jadi MUI ya kan. Sekarang lagi belajar. Wah, Emang belajarnya di MUI. alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, orang yang pas, dan di bulan Ramadan ini semoga ini akan dapat keberkahan ya Bu ya. Amin amin. Oke. Jadi kita rendah hati lah. Iya. Jadi dari kerendahan, jadi entah dengan sendiri orang tahu siapa kita. Nggak usah kita tonjolin orang paham. Yang penting bergaul mengalir dengan sendirinya. Bener banget. Ya kayak kita sekarang juga kan lagi marak ayat 1000 dinar. Ya kalau bisa para remaja jangan keluar tentang keuangan. Ya belajarlah dari surat-surat kan Al-Quran kan petunjuk yang benar. Baca surat Al-Insyirah, ada pertolongan dari surat At-Talaq ayat 2 yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri
qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Itu lihat artinya. Pasti rezeki yang berlimpah. Tapi semua balik lagi kita mohon atas keridhaan Allah pasti semua hanya kepada Allah, dan kalau bisa tiang agama sholatnya jangan ditinggal. Baik ya. Nah, makasih Bu Ustazah Jaro yang sudah menemani kita pada kesempatan kali ini, dan banyak banget ya, dan sehat-sehat buat Ibu ya, dan selalu menebarkan kebaikan untuk kemaslahatan dan bisa membawa kita ya, untuk anak khususnya anak-anak muda untuk lebih paham dan sadar untuk mempelajari agama dan menjalankan ibadah apa yang sudah Allah perintahkan. Baik, terima kasih buat teman-teman, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.